Secara istilah PPIH itu adalah uh, petugas yang diangkat dan atau ditetapkan oleh menteri, ya dalam hal ini tentu Menteri Agama, ya kan, yang bertugas memberikan pembinaan, ya, kemudian pelayanan serta pelindungan kepada jamaah haji. Bahwa petugas penyelenggara ibadah haji ini terdiri dari 4 kategori dia. Empat kategori, benar. Jadi yang pertama adalah PPIH pusat. Kemudian yang kedua ada PPIH Arab Saudi. Sering kita kenal dengan petugas apa, Bu Ros? Petugas non-kloter, ya betul. Yang ketiga PPIH embarkasi. Nah, PPIH embarkasi ini adalah petugas yang beroperasi di tanah air, khususnya di embarkasi. Kemudian yang terakhir itu PPIH kloter. PPIH kloter ini adalah petugas yang beroperasi menyertai jamaah. Jadi pada dasarnya, Bu Ros, seleksi petugas penyelenggara ibadah haji terbuka untuk umum. Syarat yang ditetapkan untuk seleksi petugas haji ini, pertama mungkin warga negara Indonesia, ya, berarti warga negara asing tidak bisa ikut. Kemudian yang kedua beragama Islam, ya. Ketiga sehat jasmani dan rohani. Kemudian tidak dalam keadaan hamil. Kemudian punya komitmen dalam melayani jamaah. Kemudian peserta umum lainnya memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik, serta tidak menjadi tersangka pada proses hukum pidana. Kemudian mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan petugas. Syarat khusus untuk ketua kloter itu harus pegawai ASN Kemenak. Usia paling rendah 30 tahun, paling tinggi 58 tahun. Kemudian paham fikih haji dan alur perjalanan ibadah haji. Tahapan seleksi petugas penyelenggara ibadah haji ini, Bu Ros, itu ada 3 tahapan sesuai dengan juknis yang ada. Pertama, tahapan persiapan. Kemudian yang kedua, tahapan pelaksanaan seleksi. Kemudian yang ketiga, tahapan penilaian seleksi. Jadwal rekrutmen itu sesuai dengan juknis yang ada, itu kan seleksinya diadakan pada tanggal 21 nanti. Seperti kita ketahui bersama, Bapak Kasih penyelenggara haji ini sudah berkali-kali menjadi petugas haji, baik itu kloter maupun non-kloter. Jadi sahabat religi di rumah ini mungkin pengen mendengarkan cerita pengalaman Bapak Kasih haji selama menjadi petugas haji. Bisa diceritakan, Pak? Iya, jadi pengalaman saya ya, Bu Ros, selama menjadi petugas haji, ya alhamdulillah saya menjadi petugas haji, pernah menjadi petugas haji non-kloter, ya Pak. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2011. Kemudian tahun 2017 juga menjadi petugas kloter, yaitu pembimbing ibadah. Ya. Kemudian tahun 2019 saya juga melaksanakan ibadah haji. Kemudian tahun 2023 kemarin juga sebagai petugas pembimbing ibadah. Ya. Jadi memang banyak hal-hal yang menarik kita sebagai petugas ini, ya. Seperti tahun 2011 itu sebagai petugas non-kloter, saya bekerja bertugas di Jeddah waktu itu. Oh, di Jeddah ya, Di Jeddah, ya. Itu selama 76 hari, hampir 3 bulan bertugas di Jeddah. Pada tahap kedatangan jamaah, saya bertugas di bandara, ya, di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ya. Kemudian tahap pemulangan, saya bertugas di hotel Transito. Jadi pada waktu 2011 itu jamaah yang ingin pulang ke tanah air, dia wajib menginap di Jeddah selama 24 jam, 1 kali 24 jam nah, di hotel. Nah, memang sangat menarik ya, tidak bisa saya bayangkan bagaimana asiknya bekerja sebagai petugas non-kloter ya di bandara itu. Ya, hari-hari kita penuh dengan kegiatan bagaimana menyambut melayani jamaah yang datang dari tanah air. Nah, kemudian kepulangan kita bekerja di hotel. Ada hal yang menarik ya yang selama ini menjadi
kenangan bagi saya, Ya. Bu Ros. Ya, Pak. Tahun 2011 itu, Hmm. pada waktu saya bertugas di Hotel Transito itu, waktu pemulangan. Ya, kami ditempatkan di hotel yang dekat di tengah-tengah kota Jeddah waktu itu, di dekat pasar Balat, ya, di dekat Masjid Qisas waktu itu. Dari luar hotelnya bagus, tapi dari dalam ternyata sangat sangat jelek hotelnya. Ada yang kadang-kadang liftnya rusak, kemudian kamar tidak ada kuncinya, WC tidak ada kuncinya, kemudian apalagi air kadang-kadang mati. Akhirnya banyak jamaah kadang-kadang mengeluh. Mengeluh ya, Pak, ya. Ya, jamaah kalau masuk ke hotel kita datang, ya, mengeluh. Nah, pada suatu ketika waktu itu tanpa kita sadari, jamaah haji yang akan pulang, yang akan datang ke hotel kami itu ternyata dari Riau, Oh, dari Riau, BTH Pak. Riau. Ternyata yang datang itu ternyata Pak Kanwil yang datang. Jamaah Pak Kanwil waktu itu juga ada Kemenak Dumai, kemudian Kasubag TU-nya juga ikut, Pak Sopwan yang sekarang jadi Kabid itu. Kemudian juga Pak Kakanwil sekarang. Oh, Waktu Pak itu menjadi jamaah haji. Oh, Pak Mulyadi juga di situ. Jadi semua mengeluh tentang hotel itu. Akhirnya kami carikanlah yang terbaik kamar untuk Pak Kanwil segala macamnya, tapi tetap juga memang kondisi hotel itu tidak mengenakan. Akhirnya setelah rombongan Riau itu pulang, saya langsung berinisiatif, ya, untuk mencari rental komputer di Jeddah itu, membuat surat langsung ke Menteri Agama. Ada masih dokumennya, saya simpan di file. Saya buat surat langsung ke Menteri Agama, ya, menceritakan bahwa kondisi hotel yang kami tempati itu tidak bagus untuk jamaah. Jamaah selalu mengeluh. Kami tanda tangan berlima waktu itu dari hotel, petugas di hotel. Saya kebetulan ketua hotel Transitonya. Saya buat langsung kami antar ke Dakar. Langsung antar ke Dakar. Langsung antar ke Dakar. Kemudian ternyata ditanggapi baik oleh Dakar. Kemudian langsung di-fax waktu itu ke Jakarta. Dan alhamdulillahnya besok langsung disuruh pindah hotel. Jadi itu suatu kenangan yang sangat berharga, ya, bagi kita. Langsung ditempatkan di hotel yang bagus. Ya, 2017 juga demikian. 2019 saya khusus membawa orang-orang tua usia lanjut. Ya, usia lanjut. Di mana saya ingat sekali waktu memakai kain ihram, itu semua satu rombongan usia lanjut itu kita pasangkan kain ihramnya. Itu sangat berkesan, ya. Nah, yang penting kita sebagai petugas, ya, sebenarnya kita niatkan sebagai petugas ini benar-benar untuk melayani jamaah, ya, untuk melayani jamaah. Itu niat kita, itu benar-benar untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah. Karena mabrurnya jamaah, ya, maka mabrurlah kita sebagai petugas, bahkan lebih dari itu, ya. Tapi kalau kita tidak bekerja dengan baik, tidak melayani jamaah, maka tentu kesan kita, ya, terhadap kesan jamaah terhadap kita sebagai petugas itu kurang baik. Jadi yang penting adalah komitmen kita dalam melaksanakan tugas itu bukan hanya semata-mata untuk mengejar haji, tapi semata-mata untuk melayani jamaah. Tugasku ibadahku. Iya, tugasku ibadahku. Seperti itu. Gitu, ternyata luar biasa pengalaman dari Pak Kasih kita ini. Terakhir nih Pak, bagaimana pesan Bapak kepada nanti nih selesai rekrutmen petugas haji, maka akan ada petugas-petugas kita setelah rekrutmen ini. Nah, mungkin bisa Pak Kasih sampaikan selaku petugas yang lebih berpengalaman, memberikan pesan kepada calon petugas haji tahun depan. Iya, ini mungkin tips-tips lah, ya. Iya, boleh.
Jadi perlu kita pahami, Bu Ros, bahwa ibadah haji ini kan merupakan panggilan Iya, dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. benar, Pak. Namun demikian kita tentunya wajib berikhtiar, berusaha, berupaya agar kita bisa berangkat ke tanah suci. Ya, tentu semua kita menginginkan itu. Tapi perlu diingat, jika memang kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah apapun rintangannya, kendalanya yang kita hadapi, serta segala permasalahan Iya, ya yang kita temui, kita pasti tetap akan berangkat. Ya, kalau sudah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya jika memang Allah mentakdirkan kita untuk belum berangkat atau tidak berangkat, walaupun bagaimana usaha gigih kita, seberapa besar kekayaan kita misalnya, ya, seberapa gigih perjuangan kita, jika Allah tidak memanggil maka tetap kita tidak akan berangkat. Ya, jadi kita perlu mindset kita harus kita sadari seperti itu. Biar ada rasa syukur kita, biar juga ada rasa sabar kita. Karena syukur dan sabar itu kalau kita miliki maka akan ada kebaikan di situ. Ya. Ada sebuah ungkapan mutiara yang penting kita dengar, Bu Ros. iya, apa Ya. itu, Pak? Mau dengar enggak? Wah, Mau apa mau luar ya? biasa. Ya. Sahabat religi, Pak, Jadi penasaran. ada ungkapan mutiara bahwa Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, Iya, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. dipanggil. Nah, jadi jika kita memiliki mindset seperti itu, insya Allah kita tetap semangat untuk melakukan usaha untuk bisa berangkat haji, termasuk mengikuti seleksi petugas haji ini. Tak usah khawatir, tak usah lemah, tak usah risau, karena yakin semua takdir di tangan Allah. Dan kita menjemput takdir itu dengan berusaha semaksimal mungkin, menjalani, menekuni, berdoa dan bertawakal. Oleh karena itu ada beberapa tips, Bu Ros, Apa yang itu, Pak? mungkin penting untuk kita lakukan. Pertama, Hmm, luruskan niat karena Allah. Ya, luruskan. luruskan niat kita untuk menjadi petugas haji yang profesional, ya, dan bertanggung jawab, yang benar-benar untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah haji. Jamaah haji. Ya. Dan semua itu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam menjalani tes ini, ya, tentu kita persiapkan materi dengan baik. Materi yang disiapkan adalah ilmu manasik haji, ya, fikih haji, regulasi-regulasi tentang haji. Ya, banyak regulasi itu. Kadang-kadang soal kan banyak, ya. Iya, Ada tentang undang-undang iya, nomor berapa tentang haji, kemudian PMA, kemudian undang-undang tentang keuangan haji. iya. Nah, itu harus dipahami. Kemudian apa lagi? Alur perjalanan haji. Nah, itu kan kalau wawancara sering ditanyakan tuh. Iya. Coba kamu ceritakan bagaimana proses perjalanan haji dari awal, dari tanah air sampai pulang kembali. Nah, itu kita kalau tidak paham bingung kita, tapi kalau kita paham lancar kita menjawabnya. Kemudian juga pahami wawasan kebangsaan, ya, itu sering ditanyakan. Kemudian moderasi beragama dan lain-lainnya. Yang ketiga, ikuti tahapan rekrutmen ini dengan baik dan benar. Artinya pahami sistemnya, tahu tempatnya, jadwalnya, persyaratan yang harus dipenuhi apa. Jika kita memahami semuanya, maka persiapan kita tentu sangat matang. Iya. Ya, sehingga kita tidak asal-asalan ikut aja atau tergesa-gesa untuk mengikuti seleksi. Yang terakhir, berdoa. Apabila segala usaha dan ikhtiar kita lakukan, jangan lupa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala hajat kita terkabulkan. Ya Allah, ya, panggil hamba-Mu ini untuk melaksanakan ibadah ini. Apalagi kita memohon doa kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu, ya, mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Nah, insya Allah kita menjadi petugas haji yang baik, ya, tanggung jawab. Iya, itu tadi pesan dan kesan dari Pak Kasih penyelenggara haji. Itu paling berkesan sekali motonya itu, Pak. Allah tidak hanya memanggil hambanya yang mampu, tapi Allah memampukan hambanya yang dipanggil. Luar biasa. Ya, terima kasih. Baik, sahabat religi, itu tadi obrolan inspirasi dari kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Haji Guspiandi. Ini sama-sama, terima kasih. Yang telah meluangkan waktu
bersama kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan informasi dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih juga atas dukungan sahabat religi, dan dukung terus kami dengan subscribe, like, dan tentunya komen. Jumpa lagi di segmen berikutnya, Ngopi Pagi. Ngobrol, inspirasi seputar Kemenah Inhil. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.